Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kadang sekarang kenaikan harga. Jadi BBM itu ada dua faktornya sehingga naik. Harga dunia naik, ke sekarang $100 per barrel. Kedua, kurs dolar dengan rupiah. Naiknya jangan 3.008 juga ya. Dulu di zamannya Pak SBY itu naik 500 saja susah sekali kan gitu. Sampai ditahan, naik segini, naik turun, ditahan. Akhirnya bisa naik cuma 500 perak. Itu juga pakai pikir-pikir. Nah, sekarang ini Pertamax sudah 2 kali naik. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah memang mensubsidi atau memberi tambahan yang cukup besar pada BBM dengan jenis tertentu. Pertalite misalnya. Pertalite ini sebetulnya harga keekonomisannya, maksudnya harga aslinya dari biaya, dari harga bahan baku minyak mentah, biaya pengolahan sampai jadi Pertalite itu mungkin sampai 14 atau 15 ribu. Tolong saya sih minta sama pemerintah untuk segera dipertimbangkan kembali, mengingat kita juga habis selesai dengan kondisi COVID seperti ini. Kalau ini dinaikin, kita dapat berapa gitu? Masalahnya kalau Pertalite dinaikin, untungnya kita berapa? Yang mesti kan untuk yang berkeluarga kan nggak cukup. Gitu. Bakal unjuk rasa atas kenaikan harga BBM, kalangan buruh beri 3 solusi ke pemerintah. Kalangan buruh memberikan setidaknya 3 solusi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak agar tepat sasaran sekaligus mengurangi kontraksi ekonomi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar pada Sabtu pukul 14.30 WIB. Jokowi mengatakan kenaikan harga itu terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Said menjelaskan kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, salah satunya mobil pribadi keluaran 2005 ke bawah. Menurut Said, mayoritas pemilik mobil keluaran tahun 2005 ke bawah merupakan kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, sedangkan pemilik mobil keluaran terbaru dianggap mampu membeli BBM. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Lebih lanjut, Said berharap pemerintah bisa menaikkan upah layak bagi pekerja terlebih dahulu agar masyarakat tak keberatan dengan keputusan kenaikan BBM. Tak hanya itu, Said berharap pemerintah bisa menyiapkan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM dengan harga terjangkau. Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Said Iqbal, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh akan berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM pada Selasa 6 September 2022 depan. Aksi unjuk rasa ini akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian untuk BBM non subsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Demo tolak harga BBM ratusan mahasiswa hadang mobil Tito Karnavian. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM di hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sondek Race menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban.
Akibat hal tersebut, jalan proses menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, massa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini. Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi aksi, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos barikade yang dibangun polisi. Gagal menembus barikade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari lokasi aksi. Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan aspirasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Gawat, keterangan pacar Brigadir J justru perkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Komnas HAM minta Polri mendalami kalau perlu pakai lie detector. Komnas HAM membuat pernyataan mengejutkan. Dilansir dari Kompas TV, Komnas HAM menyatakan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, diduga kuat mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang. Komnas HAM kemudian menyinggung soal keterangan dari pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Menurut Komnas HAM, keterangan Vera Simanjuntak yang menyebut Brigadir J mendapatkan ancaman justru bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik awalnya memaparkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan. Pada tanggal 4 Juli 2022, Brigadir J disebut membopong Putri saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pada 7 Juli 2022 malam, pembantu Sambo yang bernama Susi duduk di lantai, sementara Putri sedang menangis. Taufan menjelaskan, Putri melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami kepada Sambo. Kesaksian itu pun dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, Taufan berandai kasus pembunuhan Brigadir J itu sudah berada di tahap persidangan. Dia yakin hakim dan jaksa pasti akan menanyakan alasan Sambo membunuh Brigadir J. Setelah itu, Putri, Bribka Riki Rizal hingga Kuat Maruf pasti akan dimintai kesaksiannya pula oleh hakim. Kemudian, Taufan menyinggung keterangan dari Vera Simanjuntak yang merupakan pacar Brigadir J. Diketahui, Vera pernah mengungkapkan bahwa dirinya dan Brigadir J sempat video call sehari sebelum peristiwa pembunuhan. Saat itu, Brigadir J menangis karena mendapat ancaman pembunuhan dari Kuat Maruf. Dalam rekonstruksi, Brigadir J diancam karena diduga melecehkan Putri Candrawati. Untuk itu, kata Taufan, Komnas HAM meminta agar dugaan pelecehan seksual di Magelang itu didalami oleh Polri secara ilmiah. Dia menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dari keterangan para saksi dan tersangka tersebut. Usai didalami, maka baru ketahuan apakah isu pelecehan seksual terhadap Putri itu gugur atau tidak. Sebagai informasi, sebenarnya Putri sudah pernah mengaku bahwa dirinya dilecehkan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Hanya saja Polri menghentikan laporan Putri karena terbukti tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Kini Putri dan para tersangka lainnya memberikan keterangan bahwa Putri dilecehkan Brigadir J di Magelang.